Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur sekali pada kesempatan ini bisa belajar bersama mengkaji ilmu tentang keseharian muamalah kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas, mengulas, ya, share and discuss tentang dunia perbankan syariah, tentang ya tali ulur ataupun menyoal ya masalah bunga dan masalah bagi hasil dalam taraf tertentu, apakah dia menjadi haram atau halal. Insya Allah nanti kita akan lihat bersama, dan yang menjadi penting salah satunya berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang pada umatku nanti di akhir zaman, di suatu masa, orang-orang akan menghalalkan riba dengan alasan aspek-aspek perdagangan misalnya. Nah, ini menjadi penting sebagaimana kondisi sekarang ini antara yang ribawi dan yang tidak itu beda tipis. Wahadal halal, ya, wahadal haram, ya, bainahuma syubhat, itu embargasinya sesungguhnya juga sudah jelas. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita bisa mencoba untuk mengikhtiarkan itu tetap ada pada koridor yang dibenarkan, kita mengambil perilaku pilihan itu sesuai dengan syariah. Hal yang terpenting diantaranya pertama adalah mengenai diferensiasi, mana itu riba, mana itu bunga, dan dalam pengertian ini juga nanti agak masuk di dalamnya tentu bagi hasil. Hal yang sangat sharih tentang pembahasan riba adalah example seorang yang berkiprah dalam dunia rentenir itu udah pasti ribawi. Orang menjamkan 10 juta lalu dalam rentang waktu ya 3 atau bahkan 6 bulan dia mengembalikan dengan 12 juta atau bahkan 15 juta. Ini jelas ziyadah di situ adalah riba. Nah, bagaimana dalam dunia perbankan bunga dan bagi hasil ini menjadi term istilah yang membedakan di dalam dunia perbankan. Lalu boleh kita kemudian coba membagi klasifikasi, ada perbankan yang konvensional, ada yang bank secara syariah. Di dalam kategori bunga, penentuan bunga itu dibuat ya sesuai dengan waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, itu bunga. Sedangkan bagi hasil sesungguhnya merupakan penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil yang dibuat saat akad ya, saat akad transaksi dengan pedoman pada keuntungan, kemungkinan juga rugi. Jadi besarnya persentase itu pada jumlah modal yang dipinjamkan di dalam bunga, tetapi besarnya rasio hasil itu berdasarkan pada jumlah keuntungan nanti yang diperoleh di dalam masalah bagi hasil. Jadi pembayaran bunga, perbedaan yang ketiga, tetap seperti yang dijanjikan tanpa ada pertimbangan apakah nanti untung atau rugi. Sedangkan di bagi hasil akan sangat tergantung proyek ataupun musyarakahnya atau kinerja ya yang dilakukan dalam usaha itu merugi, nanti akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Ini harus kita lihat dulu. Termasuk adalah jumlah pembayaran. Dalam bunga itu tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ya. Tapi dalam bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan, sehingga dengan melihat kriteria ini tadi lebih afsah ya dengan bagi hasil. Sedangkan eksistensi bunga ini masih diragukan oleh banyak kalangan umat Islam. Ini yang menjadi penting ketika kita menyoal tentang diferensiasi antara bank dengan bunga, sehingga investasi itu merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan ketidakpastian. Tentu pemerolehan kembaliannya atau returnnya itu juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang pada sisi kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena pemerolehan kembaliannya berupa bunga relatif pasti dan tetap. Ini menjadi penting sehingga maknawi dari riba itu sesungguhnya lebih pada ziyadah. Wa ahlallahu bai'a wa harramar riba. Kenapa kemudian
riba ini menjadi diharamkan karena di situ membuat pembebanan kepada orang yang meminjam, ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an misalnya di surah Al-Baqarah di 275 sampai 79 itu jelaskan bahwa orang yang memakan riba dianggap gila seperti kemasukan setan, sehingga seperti makan yang haram, yang panas begitu ya. Lalu anggapan jual beli sama dengan riba termasuk adalah ancaman terhadap pemakan riba ini. Sehingga menjadi sangat jelas sesungguhnya bahwa riba ini berdasarkan juga hadis Rasulullah satu dosa besar, ya. Ada 3 pintu juga yang dikhususkan untuk para pemakan riba ini, sehingga kita harus menjadi jeli dan teliti saat kemudian kita melihat pada ranah perbankan. Nah, bagaimana lalu kita bisa melihat ini di dalam hukum perbankan syariah sekarang ini, atau di dalam hukum perbankan secara tidak langsung? Coba kita lihat di bank konvensional pasti dia memberlakukan unsur bunga, sedangkan di dalam perbankan syariah dia melihatnya ada sistem fund manager, ada pool of fund, ada baitul mal, sehingga ketika kemudian simpanan disalurkan kepada proyek sama, keuntungan dibagi, itu adalah fund manager. Ketika simpanan dari semua dikumpulkan dan disalurkan kepada proyek-proyek tersebut, lalu ada matching and gap yang diberlakukan sesuai sifat dana, dan tentu distribusi keuntungan akan dilakukan setelah realisasi tadi usaha. Ini metode pool of fund. Nah, kalau di Baitul Mal, metode yang ini masyhur ya di kalangan masyarakat kita yang cenderung memilih bank syariah, dana dikumpulkan dari sumber sosial, dana disalurkan untuk proyek pembangunan, lalu keuntungan ditambahkan kepada dana yang sudah tersedia sebagai tambahan. Hingga prinsip-prinsip operasionalnya bisa dilihat seperti wadiah, seperti bank, seperti syirkah ya, lalu ujroh. Ini menjadi bahasan yang sudah kita singgung di bab fiqh muamalah kemarin dari bentuk-bentuk akad ya, sehingga produk simpanan kalau kemudian kita lebih kategorisasikan dalam dunia perbankan syariah, di situ ada wadiah, lalu di yang umum biasanya pakai giro, wadiah mudorobah, ada yang tabungan di perbankannya, ada deposit mudorobah, ada investasi khusus atau bentuk-bentuk lain, sehingga ketika produk aset itu pembiayaan atas dasar kepercayaan bisa kita kategorisasikan kemarin mudoroba, musyarakah ya, ada muzaroah dan juga musaqat. Sehingga kalau kemudian secara ringkasan ya di dalam produk perbankan itu ada simpanan wadiah mudoroba, ada jasa hawalah wakalah, kafalah qard dan rohn yang kemarin sudah kita bahas. Silahkan nanti direview ya di bagian model-model jasa akad kemarin. Lalu bagi hasil ada musyarakah, mudoroba, ada jual beli yang bersifat murabahah, ada yang salam, ada yang istihsna ya, dan juga tentu sewa atau ijarah. Sehingga para sahabat sekalian, ketika kita melihat karakteristik yang ada ini, perbankan syariah tidak ada yang disebut dengan negative spread atau cost of fund. Dalam perbankan syariah adalah nol. Semua keuntungan yang dibagikan kepada deposan dihasilkan dari bisnis real bank tersebut. Nah, dengan demikian maka prinsip bagi hasil dan risiko yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor, baik pertambangan, perkebunan ya, adalah bagian-bagian yang kemudian menjadi lahan yang bisa disinergikan di dalam persoalan pinjam meminjam di dunia perbankan ini. Lalu bagaimana kemudian dalam perbankan konvensional yang agak berbeda, diantaranya adalah kata atau prinsip kredit itu di dalam dunia perbankan syariah memiliki banyak produk ya yang dikembangkan, sehingga pembedanya adalah pada sisi akadnya.
Kalau pada sisi produk-produk, barangkali model-model yang dikembangkan tadi secara prinsip ada beberapa kesamaan, tapi di prinsip yang lain tentu sangat berbeda. Perbankan syariah merupakan bank yang stabil karena semua transaksinya itu didasari pada aset real. Karena itu selama ada aktivitas di sektor real, bank syariah tetap berdiri. Dan krisis ini atau bukan moneter yang kemudian juga bisa membahayakan di dalam dunia perbankan. Apa yang menjadi sangat bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa perbandingan konvensional sama perbandingan perbankan syariah adalah satu, di bank konvensional memakai bunga, di bank syariah memakai bagi hasil. Di bank konvensional anti resiko, di bank syariah bagi risiko. Di basis moneter ya ini di bank konvensional, tapi di bank syariah itu basisnya real. Lalu satu produk kredit, di bank syariah ada produk yang bervariasi anti clinical tapi dia pro pada sidikal. Ada hal-hal yang kemudian disinilah menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Tentu dalam konteks keindonesiaan kita bisa melihat sekarang ini menjadi sangat marak sekali adanya bank-bank syariah. Dengan demikian maka apa yang kemudian bisa kita syarikan bahwa di dalam dunia operasional pengembangan syariah itu ada jual beli dengan titipan, ya ada tabungan wadiah, ada investasi khusus, ada deposit, dan secara hukum di Indonesia pandangan ulama ini ada, bolehlah misalnya kita kategorisasikan ya, di Nahdlatul Ulama sebagian ulama mengatakan bahwa bunga bank konvensional ini tidak apa-apa, tapi di sisi yang lain masih syubhat. Rekomendasinya adalah memakai sistem tanpa bunga. Nah, di Muhammadiyah juga memberikan satu bentuk hukum syubhat terhadap perbankan konvensional dan lalu menyarankan dari PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya sistem perekonomian yang khususnya di bawah naungan lembaga perbankan sesuai dengan akidah atau kaidah Islam. Dengan demikian juga di Majelis Ulama Indonesia ya memberikan berbagai fatwa-fatwanya, di antaranya tentu bahwa perbankan syariah sudah menjalankan prinsip-prinsip akad syariah dan relatif memiliki juga dewan syariah di dalam dunia perbankan ini. Mudah-mudahan walaupun tidak sangat panjang lebar tapi menjadikan gambaran kalau di dalam akad ataupun transaksi mana yang kemudian akan kita pilih, ya syukur kita hidup dengan cukup tanpa berpinjam. Tapi kalaupun kemudian kita memang harus berpinjam, pilihlah pada lembaga yang sudah sangat jelas ya, perbankan syariah memakai akad-akad secara syariah yang dibenarkan. Ada tentu kekurangan dan kaidahnya tentu kita kembalikan malah yudroku kuluh la yusroku kulih. Apa yang kemudian belum bisa sepenuhnya kita ambil, maka jangan juga ditinggalkan secara penuh. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, ada kurang lebihnya kita selalu dinamik di dalam perkembangan keilmuan dan tentu juga aplikasi dari ilmu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.